Sobat Healthy, selamat pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Oke, kita jumpa lagi pada podcast kali ini tentang baby blues ya, di acara podcast Misi Setan, bincang asik seputar kesehatan. Oke, kali ini kita hanya berdua ya dok ya. Biasanya kita bertiga ya, karena Mbak Ainul sedang ada acara. Nah, kali ini di samping saya ditemani oleh dokter cantik kita, Dokter Aulia. Halo dokter. Iya, halo Mbak Jen. Iya, gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang belum kenal nih, boleh kenalan sedikit ya dok ya. Monggo dokter perkenalkan diri. Iya. Oke, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan saya Dokter Aulia. Saya ini sebagai dokter internship di Puskesmas Kebulan. Oke, aslinya mana nih dok? Saya aslinya Mojokerto. Oh jauh ya dok ya. Iya, sedikit Jauh, tapi nggak apa-apa. Kesini demi internship dan memberikan ilmu-ilmu kesehatan, seputar kesehatan untuk warga-warga pendengar di seluruh jangkauan ya dok ya. Oke. Siap dokter? Siap Mbak, mari kita mulai. Oke dokter, kali ini kita membahas tentang baby blues ya dok ya. Nah, sebenarnya baby blues sendiri di sini ada beberapa ibu hamil yang mengalaminya ya dok ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, seharusnya pasca kehamilan dia mendapatkan bayi itu kan sebuah anugerah yang luar biasa dokter ya, karena nggak semua orang bisa dianugerahi kehamilan ya, apalagi sampai dengan melahirkan. Nah ini untuk di beberapa orang dia mengidap baby blues dok. Kalau ada teman-teman yang belum tahu dok, tolong dijelaskan baby blues ini apa dok sebenarnya? Iya. Baik, jadi baby blues itu sendiri atau kita kadang kenal sebagai yang namanya postpartum blues, itu adalah gejala suasana hati yang murung atau sedih, dalam tanda kutip depresi ya mbak ya, yang dia itu sifatnya sementara dan sebenarnya bisa sembuh sendiri. Dia itu sebenarnya kondisi yang sangat umum, jadi barangkali teman-teman di rumah mungkin punya saudara yang perempuan atau barangkali diri sendiri pernah mengalami ini, karena dia itu sebenarnya sangat umum. Biasanya disertai dengan tadi ya pasti ya ada sedih, ada lelah, ada kurang tidur, langsung makannya berkurang ya, bisa bertambah banyak, bisa juga bertambah jadi makin sedikit. Tidurnya bisa jadi banyak banget, bisa juga tidurnya jadi sedikit sekali. Kemudian dia jadi lemas marah, kemudian susah konsentrasi dan moodnya tuh labil. Jadi mood swing gitu ya? Iya betul. Dan dia itu biasanya muncul 2-3 hari setelah persalinan, dan dia akan menghilang sendiri biasanya nggak sampai 2 minggu mbak gitu. Oke. Terus ini dok, gejalanya yang lebih spesifik itu apa sih dok? Biar ibu-ibu muda, apalagi yang anak pertama nih dok, bisa mempersiapkan jangan sampai nantinya setelah pasca kelahiran dia mengalami baby blues dok. Iya, jadi tadi ya gejalanya itu ada sedihnya nih mbak ya, terus dia ada mudah marah, ada menangis, ada kecemasan, dia jadi takut ini itu, susah tidur, atau ada perubahan nafsu makan tadi. Nah, tapi gejalanya itu lebih baik jangan saat diagnos ya mbak ya, jangan kemudian berdiagnosa sendiri, lebih baik ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke dokter, tadi sudah dibahas tentang artinya baby blues, kemudian gejala-gejalanya baby blues ini untuk teman-teman yang belum tahu ya. Nah, sekarang ini dok, penyebabnya seseorang ibu bisa terkena baby blues ini apa sih dok? Iya, jadi seperti ini mbak, jadi baby blues sendiri itu kan punya banyak faktor resiko ya teman-teman ya. Nah, contoh faktor resikonya apa sih? Oh, barangkali dulu nih di kehamilan sebelumnya sudah pernah memang mengalami baby blues, atau bahkan sudah pernah depresi postpartum. Depresi postpartum yaitu depresi setelah persalinan. Nah, akan sangat beresiko untuk terkena yang namanya baby blues atau bahkan depresi postpartum lagi. Kemudian punya riwayat dulunya pernah gangguan depresi nih mbak sebelum melahirkan, mungkin sudah sembuh tapi dicetuskan lagi karena dia kemudian persalinan. Atau dia selama ini kalau menstruasi kan kita punya fase menstruasinya mbak, terus biasanya kalau awal-awal mau mens kadang nih ada orang-orang tertentu jadi mood swing, jadi berubah jadi gitu ya, jadi lekas marah,
jadinya betean, jadi gampang sedih, murung. Nah itu sangat beresiko ketika kemudian dia melahirkan, bisa saja tercetus baby blues juga. Jadi gini ya dok, untuk kasus baby blues ini tidak hanya diidap oleh ibu-ibu yang melahirkan anak pertama saja ya dok ya? Oh iya betul sekali Mbak, jadi memang bisa terjadi baik pada yang persalinan pertama, kedua, ketiga, atau bahkan yang keberapa pun itu bisa Mbak. Karena memang penyebab baby blues itu sendiri itu karena perubahan hormonal. Jadi yang namanya kita waktu sedang hamil itu kan banyak nih hormon-hormon yang naik ya, dari estradiol, progesteron, prolaktin. Nah saat persalinan nih ibu-ibu tuh hormonnya langsung turun drastis. Nah makanya dia akhirnya cenderung mudah untuk diri tadi sedih, moodnya labil, sama kayak sebenarnya ketika kita menstruasi ya teman-teman, itu kan ada pertama-tama naik tuh hormonnya semuanya, tapi ketika kita mau mens turun semuanya drastis. Makanya sama kayak orang-orang yang mau mens itu jadi gampang PMS ya, gampang mudah marah, mudah sedih. Sama waktu kita setelah melahirkan itu terjadi perubahan hormonal yang sama begitu. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mau menikah atau merencanakan kehamilan, sebaiknya konsultasi dulu ya dok ya, dipersiapkan dulu mentalnya. Nah, jangan sampai nanti setelah pasca kelahiran bayi mengidap baby blues gitu ya. Terus lanjut nih dok, apakah setiap ibu hamil ini pasti mengalami baby blues dok? Wah, tidak semua ya, nggak semua ibu hamil akan baby blues kok. Tapi baby blues itu kejadian yang sangat umum ya teman-teman. Dia itu diperkirakan sekitar separuh atau lebih wanita itu mengalami baby blues Mbak. Jadi banyak sekali dong ya kalau separuh atau lebih. Nah, biasa terjadinya di minggu-minggu awal 1 sampai 2 minggu setelah melahirkan. Nah, orang yang sudah pernah baby blues itu sangat punya kemungkinan nih 4-11 kali lebih banyak bahkan untuk terkena yang namanya depresi postpartum. Makanya sangat penting untuk teman-teman itu kalau memang ada tanda-tanda seperti tadi untuk segera mencari pertolongan begitu. Jadi perlu juga ya suami siaga ya, suami yang siap terjaga, termasuk untuk mood para istri. Oke, jadi kalau istrinya pada ngidam segera dipenuhi ya. Jadi nanti biar tidak terjadi baby blues itu ya dok ya. karena biasanya kalau wanita yang hamil itu cenderungnya ngalem dong kalau bahasa Jawanya ya, karena proses mencari perhatian dari suami gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dong, untuk kasus baby blues bisa berakibat fatal ke depresi postpartum dong. Jika gimana nih dong? Jika dibiarkan saja atau memang setiap orang punya derajat atau skalanya masing-masing nih dong? Oh iya, jadi untuk kesana kan kita perlu tahu nih bedanya baby blues sama depresi postpartum ya. Jadi sebenarnya baby blues sendiri itu tidak diakui secara formal ya sebagai diagnosa. Di panduan diagnosa gangguan jiwa itu nggak masuk sebenarnya. Jadi baby blues itu berbeda dari depresi postpartum ya teman-teman. Karena baby blues itu sifatnya sementara. Jadi dia biasanya kurang dari 2 minggu itu sudah bisa sembuh sendiri. Beda kalau depresi postpartum, dia itu harus memenuhi kriteria yang namanya gangguan depresi. Jadi sifatnya lebih serius dan waktunya minimal 2 minggu gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya bedanya antara baby blues dan depresi postpartum gitu ya. Jadi lebih parah yang depresi postpartum gitu ya dok ya. Betul Mbak, betul. Oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dok, apakah depresi postpartum pada ibu hamil ini mempengaruhi perkembangan bayi dok? Jadi ini ya Mbak ya, namanya postpartum atau dalam bahasa awamnya pasca melahirkan, itu kan ketika ibu itu mengalami sedih, kemudian mengalami cemas, tidak bisa tidur, sebagai fungsi maternalnya, fungsi merawat bayinya kan pastinya terganggu ya, begitu. Kalau postpartum blues sendiri itu dari penelitian apakah mengganggu perkembangan, memang belum ada penelitiannya. Tapi kalau kondisi yang lebih seriusnya nih Mbak, yang lebih mirip-mirip depresi postpartumnya, itu memang sudah ada penelitiannya, bahkan cukup banyak. Dia memang mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan bayi. Karena ketika ibu itu jadi sedih, dia nggak bisa merawat bayinya dengan optimal ya. Akhirnya bayinya dalam tanda kutip sedikit terlantar mungkin, atau bahkan sangat terlantar. Akhirnya berat badannya biasanya lebih susah naik, panjang badan atau tinggi badannya lebih susah naik, perkembangannya baik motoris,
kognitif, bahkan perilakunya juga akan terganggu, Mbak. Oke, jadi secara tidak langsung ya teman-teman tentu mempengaruhi perkembangan bayi gitu ya. Betul. Karena fungsi maternal dari si ibu menjadi sosok seorang ibu ini agak terganggu ya. Yang biasanya secara normalnya seorang ibu pasti senang ya kalau mendapatkan bayi, kemudian menyusui, bangun tiap setiap kali bayinya nangis gitu ya dok ya. Nah pada kasus-kasus yang postpartum ini ya, yang plus postpartum ini pasti sangat mempengaruhi bayinya gitu ya, karena mungkin dia ada kecemasan tersendiri, oh nanti gimana nih kalau aku nggak bisa merawat bayi, atau mungkin yang biasanya tanggung jawab itu hanya pada dirinya sendiri ya dok ya. Nah ini sudah ada bayi ternyata yang harus dirawat gitu ya dok ya. Oke dokter, jadi agar seseorang yang sudah terlanjur mengalami baby blues biar tidak sampai ke tahapan pada depresi postpartum, anjurannya gimana nih dok? Iya, jadi kalau baby blues sendiri ya, karena dia itu sebenarnya versi ringan dan bersifat sementara, tidak perlu diberikan obat atau terapi, yang karena dia akan sembuh sendiri ya Mbak ya. Tapi ini kita harus memberikan validasi, kita harus memberikan edukasi, kita juga harus memberikan dukungan psikososial terhadap ibu tersebut ya. Pendampingan gitu ya dok ya? Iya begitu. Tapi tetap nih Mbak, kalau memang ada gejala yang tadi ada gejala sedih, sudah langsung saja ke puskesmas atau fasilitas kesehatan saja. Kenapa? Karena nanti biar kita periksa, biar kita diagnosa benar baby blues atau bahkan lebih serius ya. Takutnya seperti itu. Oke, jadi ada salahnya ya dok ketika sudah punya bayi gitu ya, baru mendapatkan bayi, kemudian ada kecemasan yang dirasakan ya, mungkin juga untuk suaminya harus siaga untuk menjaga istri dan anaknya ya. Ketika sudah muncul gejala kecemasan bisa langsung dibawa ke pelayanan kesehatan gitu ya Mbak ya. Betul sekali Mbak, soalnya nanti kalau memang nih ternyata lebih serius ada depresi postpartum, maka kita harus memberikan obat Mbak seperti antidepresan. Kita juga harus melakukan yang namanya psikoterapi suportif terhadap ibu dan keluarganya. Apalagi kalau seumpama ada susah tidur contohnya, sudah beberapa hari nggak bisa tidur sama sekali, wah akhirnya kan nanti yang namanya orang nggak bisa tidur sehari-harinya akan semakin buruk, semakin cemas, semakin sedih. Nah itu nanti bisa saja kita berikan obat juga Mbak untuk menterapi. Jadi gitu ya solusinya teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu muda sarannya untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya ya dok ya. Kemudian setelah nanti pasca persalinan ya, ini ketika sudah muncul gejala langsung aja nggak usah pikir panjang, datang ke pelayanan kesehatan gitu ya dok ya. Terus untuk ibu-ibu muda yang sedang hamil anak kedua juga tetap harus berkonsultasi ya dok ya. Harus tetap direncanakan mulai jarak anaknya, kemudian persiapan mentalnya gitu ya dok ya. Betul sekali, memang baik itu perencanaan kehamilan yang kedua atau ketiga tetap harus direncanakan ya Mbak. Karena kan kita perlu tahu nih apakah barangkali selama ini ya punya obat-obatan yang selama ini diminum, punya skincare yang selama ini dipakai, oh ternyata nggak boleh nih waktu hamil. Nah itu kan perlu dikonsultasikan. Nah, ini pentingnya juga untuk jujur gitu ya dok ya, jujur kepada petugas pelayanan kesehatan gitu ya dok, sehingga seorang petugas kesehatan ini lebih mudah dalam mendiagnosa penyakit pasien tersebut gitu ya dok ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih dok, bisakah baby blues ini dicegah dok? Jadi kalau dicegah nih, karena tadi ada beberapa faktor resiko yang kalau memang yang faktor resikonya mungkin sudah dari keluarga seperti itu, dari genetisnya, berarti itu sudah di luar jangkauan kita. Tapi ada hal-hal seperti sebelum menikah atau sebelum punya anak, cobalah ngobrol ya sama wanita-wanita di sekitarnya nih, mungkin ibunya, mungkin kakaknya, mungkin temennya, supaya tahu peran seperti jadi ibu itu seperti apa sih. Takutnya kan nanti kita punya ekspektasi, oh jadi ibu itu gini-gini, oh ternyata nggak sesuai. Ketika nggak sesuai, akhirnya jadi sedih, jadi takut. Nah itu yang bisa kita cegah. Jangan lupa kalau kita itu juga punya support loh, dukungan dari keluarga dan sosial. Jadi ketika ada masalah sedikit saja, boleh banget kalau mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ke suaminya atau ke keluarganya. Jangan lupa untuk meminta tolong, jangan suka
sungkan nih kalau ada kesulitan tanya atau minta tolong begitu. Oke, jadi yang penting komunikasi ya dok ya. Iya betul. Ketika baru pertama nih kehamilan gitu ya, dan jangan lupa juga untuk tetap melakukan ANC ya, pemeriksaan ke bidannya masing-masing ya. Nah ini juga bisa untuk mencegah terjadinya baby blues gitu ya dok ya, karena pasti akan diedukasi tentang hal ini ya dok ya. Iya. Kemudian selanjutnya nih dok, seberapa penting peran suami dalam mengatasi baby blues nih dok? Sangat-sangat penting ya mbak ya, karena yang namanya suami ketika sudah menikah kan jadi orang yang terdekat yang biasanya satu rumah ya dengan istrinya. Nah adaptasi psikologis ketika kita persalinan jadi punya anak seperti yang Mbak Ajeng tadi udah bilang, yang pertama itu cuma ngobatin satu orang diri sendiri atau bahkan sama suami aja, tapi sekarang jadi 3 yang diobatin. Nah akhirnya kan ada perubahan yang cukup drastis ya. Nah disitulah peran suami untuk membantu istrinya untuk beradaptasi, atau kalau perlu bantuan untuk dibantu, untuk diberikan dukungan yang kita kasih support seperti itu mbak. Jadi peran suami di sini sangat-sangat penting ya dok ya, selain mungkin orang tua dan mertua gitu ya dok ya. Oke. Selanjutnya dok, sarannya untuk ibu-ibu muda yang akan merencanakan kehamilan atau mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi proses kehamilan ya, sedang persalinan, gimana nih dok? Persiapan mentalnya mungkin dok? Iya, jadi yang pastinya kalau kita mau hamil jangan lupa untuk direncanakan dulu, direncanakan konsultasi, boleh ya sama dokter, sama bidan dulu di awal, supaya tahu nanti yang perlu dipersiapkan apa saja. Kemudian tadi jangan lupa untuk ngobrol-ngobrol sama yang sudah jadi ibu, supaya kita punya ekspektasi yang sehat terhadap jadi seorang ibu itu seperti apa yang harus dilakukan, supaya nggak timbul rasa-rasa nggak mampu atau rasa-rasa kaget ketika kita melahirkan. Iya, jangan lupa juga untuk selalu gaya hidup sehat ya, tidur yang cukup. Kalau sedang awal-awal melahirkan, dikurangi yang namanya minum-minuman kopi berkafein, karena kita kan nggak bisa ngatur ya kalau anak yang namanya masih bayi kadang tiba-tiba bangunnya di jam-jam yang tidak kita harapkan ya, kita lagi tidur bangun nangis harus menyusui. Nah itu kan memang harus kita nggak bisa kondisikan, tapi kita bisa kondisikan dengan tadi dari minuman berkafein supaya tidurnya itu pulas, tidurnya nyenyak, berkualitas. Kemudian jangan lupa untuk luangkan waktu ya untuk diri sendiri. Meskipun ketika kita jadi ibu tetap harus ada waktu untuk diri sendiri, keluar, kemudian mungkin bertemu, bersosialisasi dengan teman-temannya. Jangan lupa supaya kita nggak stres mbak ya. Untuk menekan stres ya, bisa jangan sampai nanti ngopinya di kafe gitu ya dok ya, makanannya nggak terus tadi dok ya. Oke, jadi sarannya untuk ibu-ibu muda mungkin bisa konsultasi atau merencanakan kehamilan boleh pada bidan atau dokter yang terdekat mungkin ya. Nah, jadi yang paling penting persiapan mentalnya ya dok ya, untuk kasus baby ini ya, menekankan pada kasus pada perencanaan khusus mentalnya dia. Ya. Oke teman-teman, kali ini sudah sampai di penghujung podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Aulia sudah menemani dan berbagi informasi tentang seputar kesehatan. Jangan lupa untuk teman-teman sobat healthy tetap pantengin podcast kita kali ini dan juga podcast yang akan datang ya, di podcast Bisik Setan, bincang asik seputar kesehatan. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial kita agar tidak ketinggalan nih tentang informasi seputar kesehatan secara up to date. Oke dokter, untuk selanjutnya mungkin ada kata-kata mutiara terakhir dong. Dari saya terima kasih juga sudah bisa sharing-sharing sedikit ilmu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter.